Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yeskiel Ujang, NPM saya 2004 0403 0008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian dan pengelolaan pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Naib MPD. Penilaian pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil dan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan. Pengamatan pengukuran sikap penilaian hasil kaya berupa tugas, proyek dana, dan proyek portfolio, serta penilaian diri. Nah, kita masuk lagi di prinsip penilaian. Prinsip penilaian terdiri dari yang pertama itu ada valid, yang kedua itu ada perfektasi, yang ketiga itu ada adil, yang keempat itu ada terbuka, yang kelima itu ada persinambungan, yang keenam itu ada menyeluruh, dan yang terakhir itu ada bermakna. Nah, fungsi penilaian pembelajaran. Di sini fungsi pembelajaran itu ada 4. Terdiri dari yang pertama itu penilaian berfungsi selektif, yang kedua itu penilaian berfungsi diagnostik, yang ketiga itu penilaian berfungsi sebagai penempatan, yang terakhir itu penilaian berfungsi sebagai pengukur berhasilan. Di sini ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu ada 3. Penilaian itu ada 4. Nah, di sini ada mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajarannya ditempuh. Yang kedua itu ada tujuan pengetahuan keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, yang seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkat laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Terus yang ketiga itu ada penentuan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran. Nah, yang terakhir itu tujuan itu pemberian pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang kepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Yang berikutnya ada teknik penilaian. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut BSPNP 2007, teknik penilaian tersebut terdiri dari yang pertama itu ada tes tertulis, yang kedua itu ada observasi, yang ketiga itu ada tes praktik, dan yang keempat itu ada penugasan, yang kelima itu tes lisan, yang keenam itu ada penilaian portfolio, yang ketujuh itu jurnal, yang ke-8 itu penilaian diri, dan yang 9 atau yang terakhir itu ada penilaian antar teman. Selanjutnya ada prosedur penilaian. Terdiri dari beberapa.
Yang pertama itu ada penentuan tujuan, yang kedua itu ada penyusunan kisi-kisi, yang ketiga itu ada perumusan indikator atau pencapaian. Yang keempat itu ada penyusunan instrumen. Yang kelima itu ada telah instrumen. Yang keenam itu ada pelaksana penilaian. Dan yang keenam itu ada pengolahan dan penafsiran hasil penilaian. Yang kedelapan itu ada pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Nah, yang selanjutnya itu ada penilaian proses belajar. Penilaian terhadap proses tujuan menilai efektivitas dan efisien kegiatan pengajaran sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan pelaksananya. Objek dan sasaran penilaian proses adalah komponen-komponen sistem pengajaran itu sendiri, baik yang berkenan dengan masuknya proses maupun dengan keluaran, dengan semua dimensinya. Yang selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar menunjukkan pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkat laku siswa. Nah, selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam penilaian. Di sini ada dua pendekatan-pendekatan dalam penilaian. Yang pertama itu ada penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak. Penilaian ini menitik beratkan kepada pengukuran sampai berapa jauh keberhasilan atau penguasa seseorang atas unit pembelajaran yang telah diberikan. Nah, yang kedua itu adalah penilaian yang bersumber pada forma relatif atau kelompok. Penilaian ini menitik beratkan pada status atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Hasil yang dicapai seseorang dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompoknya. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan pembelajaran. Nah, menurut Sudirjana 1988, pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan memproyeksikan tingkat apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan meresponsi komponen-komponen pembelajaran, sehingga kegiatan atau tujuan, isi kegiatan atau materi, atau cara penyampaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi, menjelaskan dan sistematis. Dengan kata lain, pengolahan pembelajaran merupakan suatu proses mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran. Pengolahan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dijalankan oleh seorang guru, yaitu ada tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua itu ada tahap pelaksana. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Yang keempat itu ada pelaporan. Dan yang kelima itu ada tindak lanjut. Nah,
Dari sekian presentasi saya, kalau ada salah kata atau salah penyebutan, saya minta maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.